Presiden Prabowo Subianto bentuk Satgas Hilirisasi. DPR RI sahkan pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029. Korlantas prediksi 110 juta masyarakat lakukan perjalanan Nataru. Pelaku remaja bunuh ayah dan nenek jadi tersangka. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali kami mengantarkan sejumlah informasi yang kami rangkum dalam sepekan. Salah satunya merupakan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga kepada para Menteri Kabinet Merah Putih yang melaksanakan dalam 100 hari bekerjanya. Dan juga kami juga menyediakan informasi terkait dengan DPR. Seluruh komisi melakukan kebijakan yang dimana dalam mengesahkan Capim dan juga Ketua Dewan Pengawas. Bersama saya Dewi Manik, simak informasi Sinpo Sepekan untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau tambak budidaya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang, Jawa Barat. Program budidaya ikan nila salin di BLUPPB Karawang berpotensi untuk mendukung penyediaan makan bergizi gratis berbasis protein ikan kepada masyarakat. Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Dirjen Perikanan Budidaya TB Heru turut hadir. Presiden tiba di lokasi pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tampak mengenakan seragam safari coklat dan bertopi biru tua. Presiden meninjau tambak budidaya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang atau BLUPPB di Karawang, Jawa Barat. Program budidaya ikan nila salin di Karawang ini berpotensi untuk mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Sebelum turun meninjau lokasi, Prabowo bersama Trenggono melihat denah kawasan seluas 84 hektar tersebut. Trenggono menjelaskan bahwa tambak ikan nila salin di Karawang memiliki target produksi mencapai 80 hingga 100 ton per hektar per siklus. Presiden Prabowo juga sempat ikut menebarkan benih ikan nila yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak serta mendukung program prioritas KKP berbasis ekonomi biru. Setelah itu, Kepala Negara meninjau area pendederan benih ikan nila salin yang menjadi bagian dari siklus awal budidaya. Hal ini sejalan dengan asta-cita Prabowo Gibran untuk swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Kunjungan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong sektor perikanan budidaya sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, guna mempercepat peningkatan nilai tambak sektor hilirisasi dan juga industrialisasi berbasis sumber daya alam termasuk maritim untuk membuka lapangan kerja baru sehingga terwujudnya keadilan ekonomi, pemerintah menyatakan akan membentuk satuan tugas hilirisasi untuk mengintegrasikan perizinan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan Presiden Prabowo Subianto bakal membentuk satuan tugas atau Satgas Hilirisasi untuk mengintegrasikan perizinan sehingga mempercepat peningkatan nilai tambah sektor yang ditetapkan. Dalam Satgas tersebut nantinya akan mengkoordinasikan percepatan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian. Sementara implementasi tersebut tinggal menunggu disahkannya keputusan Presiden. Bahlil menjelaskan dibentuknya Satgas Hilirisasi oleh Presiden untuk mempermudah dikarenakan perizinan di sektor yang berkaitan hilirisasi masih sulit untuk didapatkan. Seperti di sektor pertambangan yang izin usaha pertambangan mudah didapat, namun untuk izin pinjam pakai kawasan hutan, izin analisis mengenai dampak lingkungan, dan rencana kerja anggaran biaya sulit didapat. Oh ya, kemarin Bapak Presiden dalam arahannya kita dalam rangka melakukan percepatan hilirisasi, Bapak Presiden kan sangat fokus betul untuk terkait hilirisasi, maka dipandang perlu untuk dibuatkan Satgas. Dan sekarang prosesnya lagi berjalan
yang Satgas ini melibatkan kementerian-kementerian teknis. Seperti itu. Ya. Kemarin berdasarkan arahan, insya Allah dari Kementerian SDM. Bapak berarti ya? Ya saya tidak tahu Menteri SDM siapa ya. Berapa lama Pak kira-kira pembentukan Satgasnya? Kita akan lebih cepat lebih baik ya. Tapi nanti di situ akan terlibat Menteri Investasi, Menteri Kehutanan, Menteri Perikanan, kemudian Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian, semua akan gabung di situ. Seperti yang diketahui, Presiden Prabowo Subianto dalam Astacitanya menekankan untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam, termasuk di sekitar maritim, untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya sehingga mewujudkan keadilan ekonomi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti keberhasilan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10% jelang Natal dan juga Tahun Baru 2025. Presiden Prabowo mengimbau kepada jajaran Kabinet Merah Putih, terutama Menko Infrastruktur, Menhub hingga TNI Polri untuk mempersiapkan libur Natal dan juga Tahun Baru sebaik-baiknya. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Presiden Prabowo Subianto merespon soal kebijakan pemerintah berhasil menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% saat libur Natal dan Tahun Baru. Hal tersebut disampaikan dalam memimpin sidang Kabinet Paripurna di ruang sidang Kabinet Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore. Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menegaskan penurunan harga tiket ini dilakukan tanpa merugikan maskapai penerbangan. Pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara membantu masyarakat dan memastikan industri penerbangan tetap sehat. Dalam hal yang sama, ia pun mengimbau kepada jajaran Kabinet Merah Putih, terutama Menko Infrastruktur, Menhub hingga TNI Polri, untuk mempersiapkan liburan Nataru dengan sebaik-baiknya. Juga kita mampu menurunkan harga tiket pesawat 10% menjelang akhir tahun. Biasanya sudah lazim kalau akhir tahun harga tiket pesawat pasti naik. Terima kasih Menteri Perhubungan dan semua menteri-menteri BUMN. Terima kasih. Ini akibat teamwork yang baik di antara kita, di antara saudara-saudara. Persiapan untuk akhir tahun, liburan Natal dan Tahun Baru 2025 mohon disiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Sekali lagi lintas kementerian, lintas lembaga bekerja. Memang di sini tentunya Menko Infrastruktur, Menteri Perhubungan, ya, Menteri PU, Menteri Pariwisata, Kapolri, TNI yang akan menghadapi beban tugas yang meningkat menjelang akhir tahun ini. Tapi saya yakin dan kita mampu menyelenggarakan semua persiapan dengan sebaik-baiknya. Presiden berharap pengamanan Nataru 2025 berjalan lancar, sehingga masyarakat dapat menikmati libur akhir tahun dengan nyaman dan tertib. Ia juga menekankan bahwa periode ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wapres Gibran Rakebuming Raka memimpin rapat tertutup mengenai desain besar olahraga nasional bersama sejumlah menteri terkait di kantor Kemenpora, Jakarta Pusat. Menpora Dito Aryo-Tejo ini menyampaikan mereka turut membahas prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mengutamakan kejuaraan Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Dito menjelaskan, dalam rapat tersebut mereka juga membahas mengenai kelanjutan dari DEBON tahap 2. Dia menyebut pemerintah juga akan mendorong institusi pendidikan terlibat lebih aktif terkait dengan fasilitas dan juga kurikulum untuk olahraga. Dito mengungkapkan Gibran juga mendorong kemajuan industri olahraga selain dari segi manufaktur dan pariwisatanya. Dia turut mengingatkan program prioritas Presiden Prabowo yang menginginkan adanya insentif bagi klub-klub olahraga. Alhamdulillah tadi hadir Mas Wapres beserta Pak Menko PMK dan seluruh kementerian lembaga yang ada dalam Perpres dan Perpres DEBON.
rapat pada hari ini memantapkan kembali komitmen terkait dengan desain besar olahraga nasional untuk tahap kedua. Dalam rapat tersebut turut hadir Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menpora Dito Aryo Tejo, Menak Nasaruddin Umar, Wamen Perindustrian Faisal Riza, Wamenkyu Suhasil Nazara, hingga Wamen PU Diana Kusumastuti. Prinsipnya untuk The Bond juga cabang olahraga yang untuk menuju Olimpiade juga semua kebutuhan pasti insya Allah terpenuhi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan memastikan akan mencapai target swasembada pangan pada tahun 2027 mendatang. Menurutnya target ini lebih cepat dari rencana awal Presiden Prabowo Subianto yang juga menyebutkan akan dicapai dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan swasembada pangan merupakan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Zulhas mengatakan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober lalu, Prabowo menargetkan swasembada pangan akan mencapai target pada tahun 2029. Namun pada saat kesempatan dalam pertemuan APEC dan G20 beberapa waktu lalu, Prabowo memajukan target swasembada pangan pada 2027. Oleh karena itu, Zulhas mengusulkan tambahan anggaran sebesar 550 miliar rupiah untuk memenuhi target swasembada pangan dari Presiden Prabowo Subianto. Dirinya optimis target tersebut bisa tercapai untuk komoditas beras, jagung, dan gula. Kita harus swasembada pangan. Pada waktu itu 2029. Pada kesempatan lain Bapak Presiden maju, karena dimungkinkan, kelihatan, kita akan swasembada pangan 2028. Waktu di APEC dan di G20, Bapak Presiden menyampaikan kita akan swasembada pangan 2027. Ya kan? Nah tentu ada pertanyaan apa kita bisa? Saya jawab bisa insya Allah. Paling kurang beras, kemudian jagung, ya gula menuju itu. Nah tadi saya sampaikan di Panggar, kita dapat Panggar, anggaran kami baru 40 miliar ya. Nah ya 40 miliar kami memerlukan kira-kira 550, jadi kurang 505 tadi. Maka nanti akan dibahas. Panggar minta untuk membahas dengan pemerintah perlu waktu kira-kira 2-3 bulan, kira-kira itu intinya. Dari Jakarta, Farizal Dafarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dalam masa aksi reuni 212 di Silang Monas, beberapa tokoh agama, salah satunya Habib Rizik Syihab ini menyerukan dukungan doa dan juga kepada Presiden Prabowo Subianto. Aksi reuni Akbar 212 tersebut mengusung tema revolusi akhlak untuk Indonesia, berkah dan juga Palestina merdeka. Masa aksi melakukan takbir saat mengikuti reuni 212, Senin 2 November di Silang Monas, Jakarta Pusat. Aksi reuni Akbar 212 tersebut mengusung tema revolusi akhlak untuk Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Terlihat dalam aksi tersebut menghadirkan beberapa tokoh agama. Salah satunya yakni pendiri sekaligus mantan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab, yang menyerukan dukungan dan doa kepada Presiden Prabowo Subianto. Rizik Syihab berdoa agar Presiden Prabowo membersihkan pemerintahannya dari orang yang bermasalah selama memimpin Indonesia. Dan akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Agar mampu mensejahterakan rakyat. Agar mampu terus menjaga keharmonisan hubungan antara umara dengan ulama. Amin. Dan kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, orang-orang saudara yang melanggar HAM, yang terlibat pembunuhan, terlibat korupsi. Kita mohon bimu'jizatil Fatihah agar mereka disingkirkan oleh Allah sejauh-jauhnya dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan saudara bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Dalam suasana yang hikmat, para peserta juga mengibarkan bendera Palestina sebagai bentuk dukungan terhadap solidaritas internasional. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai pertemuan religius, tetapi juga memiliki makna simbolis yang sangat mendalam. Untuk menjaga kelancaran acara, pihak penyelenggara telah mengerahkan 2.489 personel gabungan dari TNI dan Polri di area Monas. Selain itu, rekayasa lalu lintas juga diterapkan di beberapa jalan untuk mencegah terjadinya kemacetan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih dengan informasi Komisi 3 DPR Republik Indonesia melakukan rapat dengan Kapolrestabes Semarang membahas soal kasus polisi menembak hingga tewas siswa bernama Gama di Semarang, Jawa Tengah. Dalam rapat tersebut, Kapolrestabes Semarang meminta maaf atas kejadian yang melibatkan anggotanya. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 November 2024. Rapat ini membahas kasus penembakan yang dilakukan Aibda Robik kepada pelajar SMK 4 Semarang Gama hingga tewas. Dalam rapat kerja tersebut, Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, meminta maaf atas peristiwa penembakan siswa SMK yang melibatkan Aibda Robik. Ia mengatakan siap bertanggung jawab dan tidak menutup-nutupi kasus ini. Kami pada kesempatan ini menyampaikan sekali lagi ucapan bela sungkawa kami atas nama Kepolisian Polrestabes Semarang atas berpulangnya Ananda Gama akibat ulah dan perbuatan yang tidak profesional dari anggota kami. Yang kedua, kami sebagai atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama, dan atas segala tindakan dari anggota saya, Brigadir R, yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya, saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini. Sebagai informasi, proses pidana terhadap Aibda Robik tetap akan berjalan bersamaan dengan proses etik. Hingga kini kasus tersebut tengah diawasi oleh Komnas HAM, Kompolnas, hingga Mabes Polri. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Budi Jiwandono merespons soal desakan sejumlah pihak agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Miftah Maulana dari jabatan utusan khusus Presiden. Budi menyayangkan pernyataan tersebut akan menjadi evaluasi. Es tehmu di oke ra? Masih, ya kono didol kok. Beredar viral di media sosial pernyataan yang dilayangkan utusan khusus Presiden Prabowo Subianto, Miftah Maulana, kepada salah satu penjual es teh. Pernyataannya ini pun memicu kritik dari publik dan mendesak Presiden untuk mencopot jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Merespon hal ini, Wakil Ketua Komisi 1, Budi Jiwandono sangat menyayangkan pernyataan yang dilakukan Miftah atau yang akrab disapa Gus Miftah. Budi mengatakan bahwa pencopotan jabatan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Menyayangkan kalau ada mungkin statement-statement yang tidak baik ya, tentu itu patut menjadi evaluasi, apalagi namanya pemimpin. Ya, tapi apapun itu kita serahkan ya ke keputusan-keputusan kalau ada, kita terima sebagai masukan dan kritik yang baik dari masyarakat. Dari Jakarta, Fahrizal Dafarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah di Sinpo Sepekan. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi.
hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan. Kita lanjut informasi. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Republik Indonesia, Veronica Tan, mengajak para penghuni Rusun Marunda untuk memproduksi batik khas Jakarta. Hal ini dilakukan guna memberikan kegiatan positif serta membantu ekonomi bagi warga Rusun Marunda. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Veronica Tan, melakukan kunjungan ke Rusunawa Marunda, Jakarta untuk melihat para ibu-ibu memproduksi batik. Veronica menilai batik adalah karya yang tepat untuk menunjukkan sisi kreatif masyarakat Jakarta. Maka dari itu, ia mengajak warga yang terdampak relokasi Kalijodo di Rumah Susun Marunda untuk memproduksi kain batik. Dengan adanya kehadiran Wamen PPPA diharapkan dapat memberi semangat dan inspirasi bagi para ibu dan perempuan Indonesia untuk terus melestarikan dan mengembangkan batik khas Jakarta. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim gabungan Barreskrim Polri dan Bea Cukai berhasil mengagalkan penyeludupan 151.000 benih lobster di perairan Pulau Numbing, Bintan, Kepulauan Riau. Dan operasi ini merupakan upaya untuk menekan jaringan penyeludupan benih lobster lintas negara yang juga merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah. Tim gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau DTPTER, Barreskrim Polri dan Bea Cukai berhasil mengungkap dan menangkap para tersangka penyelundupan benih-benih lobster ke luar negeri melalui jalur laut. Penangkapan para tersangka dilakukan usai petugas menemukan sebuah kapal yang mencurigakan berada di perairan Pulau Numbing, Bintan, Kepulauan Riau pada Senin malam. Saat akan dihentikan, kapal tersebut mencoba melarikan diri hingga terjadi tabrakan dengan kapal patroli. 4 tersangka berhasil diamankan meski 3 diantaranya mengalami luka serius. Dari tangan para pelaku, petugas menyita 151.000 ekor benih lobster dalam 28 box styrofoam. Dengan estimasi kerugian negara mencapai 15 miliar rupiah. 1 unit kapal cepat bermesin 200 PK dan 1 unit telepon genggam. Adapun para tersangka terancam hukuman 8 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah sesuai dengan Undang-Undang Perikanan. Dari Kepulauan Riau, tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengunjungi Pasar Tambah Rejo di Surabaya, Jawa Timur. Kunjungannya dalam rangka mengecek harga dan pasokan bahan pokok untuk persiapan Natal dan Tahun Baru. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengunjungi Pasar Tambah Rejo di Surabaya, Jawa Timur. Kunjungannya dalam rangka mengecek harga dan pasokan bahan pokok untuk persiapan Natal dan Tahun Baru. Dari hasil kunjungannya tersebut, Mendag menyatakan bahwa harga gula, beras, telur, dan ayam masih dalam batas harga normal. Lebih lanjut, Mendag menjelaskan bahwa Kementerian Perdagangan mempunyai sistem monitoring untuk memantau daerah mana yang harga jualnya mahal ataupun kekurangan pasokan. Itu ada sistem monitoring ya, di setiap dinas itu punya. Jadi setiap hari kita selalu diupdate berapa harganya, kemudian berapa pasokan yang kurang. Nah, kita update terus. Dengan begitu harapan kita bisa memantau langsung daerah-daerah mana yang harganya mahal, yang kekurangan pasokan, langsung kita koordinasikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi. DPR RI resmi mengesahkan hasil uji kelayakan terhadap calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi untuk masa jabatan 2024-2029.
Adapun pengesahan tersebut dilaksanakan pada rapat paripurna ke-9 penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025. DPR RI telah menetapkan 5 pimpinan dan 5 Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 pada rapat paripurna penutupan masa persidangan 1 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman mengatakan, penetapan pimpinan dan Dewas KPK tersebut telah melalui mekanisme pemilihan atau voting yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR. Para calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK tersebut juga telah mengikuti serangkaian uji kelayakan dan kepatutan yang digelar oleh Komisi 3. Lebih lanjut, Ketua DPR RI, Puan Maharani berharap para pimpinan dan Dewas KPK yang terpilih ini dapat bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dan menjaga independensinya selama menjabat. Ya, sudah selesai mekanisme yang ada di DPR. Setelah ini tentu saja akan kami kembalikan bersurat kepada Presiden atau pemerintah. Selanjutnya tentu saja akan ditetapkan oleh Presiden dan pemerintah. Tadi arahannya pelantikannya itu dari Presiden sudah terinfo ke DPR atau seperti apa? Silakan, itu yang menentukan pemerintah. Tanggapan mengenai sosok Ketua KPK yang baru seperti apa nih? Ya, semoga menjadi sosok yang bisa memitigasi korupsi, mengantisipasi korupsi, kemudian jangan ada politisasi dalam penegakan korupsi. Jadi sebesar-besarnya, sebaik-baiknya adalah untuk memberantas korupsi. Sementara itu, 5 nama pimpinan KPK tersebut diantaranya Setio Budianto sebagai Ketua KPK, Fitro Rohcayanto sebagai Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo sebagai Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak sebagai Wakil Ketua KPK, dan Agus Joko Pramono sebagai Wakil Ketua KPK. Sedangkan 5 nama Dewan Pengawas KPK diantaranya Beni Joshua Mamoto, Cisha Mirawati, Wisnu Baroto, Gus Rizal, dan Sumpeno. Dari Jakarta, Sri Dewi Handayani, Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua KPK terpilih Setio Budianto menyebut akan tetap mempertahankan operasi tangkap tangan atau OTT di bawah kepemimpinannya nanti. Menurutnya juga OTT merupakan pintu masuk utama terhadap penanganan kasus-kasus besar korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengaku eksistensi operasi tangkap tangan atau OTT tetap diperlukan sesuai penyampaian saat proses fit and proper test dengan Komisi 3 DPR. Sementara itu, terkait pelaksanaannya, Budi menekankan penerapan OTT akan dilakukan secara kolektif kolegial di bawah kepemimpinannya. Dia juga menambahkan, dengan formasi lengkap 5 pimpinan KPK, setelah dilantik nanti, masalah OTT juga akan dibahas kembali agar pelaksanaannya lebih selektif untuk menargetkan kasus-kasus besar. Ya, itu kan versi beliau ya. Nanti spesifik kami kan belum memberikan penjelasan secara langsung pada kami. Kami kan belum pernah bertemu secara langsung berlima, gitu. Itu kan penjelasan beliau. Saya yakin itu hanya sifatnya apakah penjelasan beliau dari sisi nomenklatur atau dari sisi penamaan saja, atau memang beliau tidak setuju, karena kan kemudian secara ini ya, saya membaca dari penjelasan media itu kan kemudian ada penjelasan dari Pak Alex bahwa kemudian disampaikan itu hanya penamaan saja. Tapi detailnya nanti kami berlima, karena kami berlima kan kolektif kolegial. Dari Jakarta, Sri Dewi Handayani, Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan hadir sesaat lagi, namun jangan kemana-mana, kami akan memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetap di Sinpo Sepekan. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV.
Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan. Setiap Minggu pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Simpo Sepekan. Kita lanjut informasi. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat akan membentuk satuan tugas impor barang untuk mengawasi dan juga mengatasi banjirnya barang-barang impor. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai hal itu dapat merugikan produksi dalam negeri, khususnya usaha mikro kecil dan juga menengah atau UMKM. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa lonjakan impor barang yang tidak terkendali saat ini telah mengancam produksi lokal, termasuk barang-barang yang masuk tanpa pajak maupun yang ilegal. Menurutnya, kondisi ini merusak daya saing produk lokal dan membutuhkan tindakan cepat dari pemerintah. Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah akan membuat Satgas Impor Barang yang berfokus pada kajian regulasi dan penanganan masalah-masalah terkait impor yang berlebihan. Muhaimin menyebutkan pembentukan Satgas ini juga merupakan hasil koordinasi berbagai kementerian di bawah naungan Kemenko Pemberdayaan Manusia. Kesepakatan kami, kita membuat satuan tugas impor barang, mengawasi, mengusulkan perubahan regulasi kepada Bapak Presiden agar banjirnya impor yang merusak produksi dalam negeri terutama UMKM ini bisa diatasi. Banjirnya impor ini mengerikan sehingga barang-barang produk lokal ini terpuruk gara-gara ada yang impor tanpa beban pembiayaan pajak misalnya, atau ilegal impor yang membanjir. Nah, kami semua kementerian dalam koordinasi Kementerian PM bersepakat membuat satuan tugas untuk mengkaji regulasi, menangani masalah-masalah impor yang berlebihan ini, sehingga nanti akan ada satuan tugas yang menghubungi, meminta keterlibatan semua pihak agar membatasi impor yang membahayakan produksi UMKM kita. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rapat kerjasama dengan Komisi 5 DPR RI, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi ini menyampaikan sejumlah kesiapan dalam menghadapi angkutan Nataru. Di antaranya ketersediaan kuota mudik gratis untuk bus kereta api dan juga tiket gratis kapal laut. Berdasarkan video yang diunggah di akun sosial media Instagram @kemenhub151 pada 4 Desember 2024, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dan Wamenhub Suntana menghadiri rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI untuk menyambut Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Dalam rapat tersebut, Menhub menyampaikan dukungan dan sinergi dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menghadirkan angkutan Nataru yang aman dan nyaman. Menhub juga menyampaikan kesiapan infrastruktur transportasi menghadapi angkutan Nataru, serta memastikan kesediaan program mudik gratis untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas khususnya bagi sepeda motor, dan mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan. Kementerian Perhubungan menyediakan 3 program mudik gratis pada masa Nataru 2024-2025 dengan total kapasitas 38.772 penumpang dan 2.320 sepeda motor.
Rapat kali ini dihadiri juga oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, Kepala Basarnas Kusworo, serta operator sektor transportasi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang Nataru, Kepala Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan memprediksi 110 juta masyarakat akan berpotensi melakukan perjalanan selama libur Natal dan juga Tahun Baru 2024-2025. Prediksi tersebut berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Menjelang hari libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025 menjadi tradisi masyarakat Indonesia untuk menghabiskan waktunya berlibur di berbagai tempat destinasi wisata. Dalam hal ini, Kepala Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri, Aan Suhanan memprediksi 110 juta masyarakat berpotensi akan melakukan perjalanan selama libur Nataru. Menurutnya, prediksi ini meningkat dari jumlah masyarakat yang akan bepergian selama libur Nataru tahun lalu. Aan menyebut survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan memprediksi potensi pergerakan masyarakat ini sebesar 2,8%. 2024 hasil BKT ini ada 110 masyarakat juta ya, masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan, ada mudik, ada wisata, ada agama, ada perjalanan tugas. Itu ada 110 juta. Di masa libur naik 2,82%. Tahun lalu kan hanya 107 juta. Ya. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejak dibuka awal November 2024, penjualan tiket kereta api jarak jauh untuk momen Natal dan juga Tahun Baru telah mencapai 212.000 tiket. Tingginya antusiasme masyarakat yang ingin pulang kampung atau berlibur saat momen hari raya Natal dan Tahun Baru membuat tiket kereta api jarak jauh terus laku terjual. PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta menetapkan masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 berlangsung selama 18 hari, mulai 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Manajer Humas Daob 1 Jakarta Ikswan Henry Wintoko menyampaikan bahwa penjualan tiket untuk periode Nataru telah dibuka sejak H-45, yaitu pada 3 November 2024. Dan hingga kini, sebanyak 212.000 tiket telah terjual untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. KAI Daob 1 Jakarta juga menambahkan operasional 17 perjalanan KA tambahan, dengan total 306 perjalanan KA jarak jauh selama masa angkutan Nataru. Maka dari itu, Ikswan mengimbau kepada masyarakat untuk segera memesan tiket melalui aplikasi Akses by KAI atau kanal resmi lainnya. PT Kereta Api Indonesia Persero Daob 1 Jakarta telah menetapkan masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 atau bisa dikatakan Nataru berlangsung selama 18 hari. Mulai dari tanggal 19 Desember 2024 hingga tanggal 5 Januari 2025. Total perjalanan kereta api dari Daob 1 Jakarta ada sebanyak 1.363 kereta api. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar jumpa pers terkait operasi tangkap tangan terhadap pejabat Wali Kota Pekanbaru berinisial RM pada Rabu dini hari, 4 Desember 2024. KPK juga memperlihatkan barang bukti berupa uang yang diperkirakan mencapai 6,8 miliar rupiah. Dalam konferensi pers itu, KPK menghadirkan 3 orang yang telah ditahan, diantaranya PJ Wali Kota Pekanbaru RM. Menurut Gufron ada total 9 orang yang telah ditahan, 8 orang di Pekanbaru dan 1 orang di Jakarta. Selain itu, KPK juga memperlihatkan barang bukti berupa uang yang diperkirakan mencapai 6,8 miliar rupiah. Gufron juga menyatakan KPK telah memiliki barang bukti yang cukup untuk menaikkan perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Bahwa diduga telah terjadi pemotongan anggaran atas uang ganti uang atau GU di bagian umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru sejak bulan Juli 2024 untuk kepentingan Saudara RM selaku pejabat Wali Kota Pekanbaru dan Saudara IPN selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru dan juga Saudara NK selaku PLT Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru yang dibantu staf PLT bagian umum yaitu Saudara MU dan Saudara TS. Diduga mencatat uang
keluar maupun uang masuk terkait pemotongan anggaran GU. Saudara NK juga berperan melakukan penyetoran uang kepada saudara RM dan saudara IPN melalui ajudan PJ Wali Kota Pekanbaru. Bahwa pada November 2024 terdapat penambahan anggaran Sedda diantaranya untuk anggaran makan minum tahun anggaran APBD 2024. Dari penambahan ini diduga PJ Wali Kota menerima jatah uang sebesar 2,5 miliar. KPK juga akan menahan RM selama 20 hari ke depan. Penambahan anggaran di Sekretariat Daerah pada November 2024 menjadi alasan diduganya korupsi PJ Wali Kota Pekanbaru ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi melihat peluang yang besar pemerintah Desa Tanjung Rejo di Deli Serdang, Sumatera Utara menggunakan bahan baku dari hutan mangrove sebagai bahan baku pembuatan batik mangrove khas desa ini. Pengembangan batik tersebut juga turut menerima permintaan dari pangsa luar negeri serta mendorong ekonomi di desa tersebut. Masyarakat Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Sumatera Utara mengembangkan potensi batik mangrove sebagai ekonomi terbarunya. Dalam hal ini, Kepala Desa Tanjung Rejo, Slamet, menyebut penggunaan batik ini menggunakan serpihan ranting pohon bakau yang selanjutnya dipotong halus untuk menjadi bahan dasar pembuatan tinta batik. Adapun dalam hal ini, Slamet menyampaikan kendala saat ini bagi pengrajin batik yakni lokasi yang dianggap kurang memadai. Potensi ekonomi terutama pada kelompok ya, masyarakat ini sangat membantu ya pada masyarakat itu sendiri. Angka kisaran batik mangrove-nya itu tinggal nengok kualitasnya ya. Kalau kualitas yang bagus itu ada yang 1.700.000 gitu loh. Itu kalau ada dua jenis batik tulis dan batik cap, mengembangkannya ikut membantu memasarkan supaya produk mangrove ini, batik mangrove di desa kami ini lebih dikenal di tingkat nasional. Melihat langsung kerajinan batik, salah satu masyarakat pengrajin batik mangrove mengungkapkan pembuatan batik berlangsung sulit. Ini dikarenakan faktor cuaca di Sumatera Utara saat ini dalam masa musim hujan. Kami satu kain itu dalam 1 bulan itu paling dapat 1. Kami mengambil pewarna ya. Pewarna itu dari akar pohon yang udah mati. Kami yang udah mati itu rantingnya itu kami ambilin, kami cincang, kami rebus. Karena batik ini kan Pak ada batik cap, ada batik tulis kami. Jadi kalau cap itu dia prosesnya agak cepat, kalau dia tulis agak lama. Kalau cap ini kami 1 bulan bisa dapat 3 kain, kalau dia tulis cuma 1 kain. Lebih dalam, melalui kerajinan tangan ini masyarakat setempat terus melanjutkan pengembangan desa melalui batik mangrove guna mendorong peluang ekonomi bagi Desa Tanjung Rejo. Dari Sumatera Utara, Max, juru kamera Mutia Anggiani, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap di Sinpo Sepekan. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam
hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan. Kita lanjut informasi. Penyidik Unit Pelindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan MAS, remaja pembunuh ayah dan juga neneknya sebagai tersangka. Remaja yang berkonflik dengan hukum itu akan dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan dan juga undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hal tersebut disampaikan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, setelah melakukan serangkaian penyelidikan. Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan MAS, remaja pembunuh ayah dan neneknya, di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai tersangka Senin siang. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti yang cukup dari hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan 6 orang saksi yang telah diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, kondisi kesehatan dan mental tersangka saat ini dalam keadaan stabil. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif di balik pembunuhan sadis yang dilakukan tersangka pada Sabtu dini hari lalu. Saat ini, penyidik tengah memintai keterangan pihak sekolah untuk mendalami keseharian tersangka saat berinteraksi dengan guru dan teman-temannya di sekolah. Penyidik juga masih menunggu kesembuhan ibu tersangka yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit untuk dimintai keterangan. Statusnya udah naik jadi tersangka ya, semalam ya. Jadi untuk penentukan orang menjadi tersangka itu harus ada alat bukti cukup. Ya, alat bukti itu jelas dari barang bukti, kemudian dari saksi-saksi, kemudian pengakuan atau keterangan dari yang melakukan. Iya, dia mengakui. Ya, oleh karena itu ya, tapi kita tetap dalami. Untuk sementara ini tetap kita dalami. Untuk keadaan dari ibu anak tersebut ya, setelah dilakukan operasi atau tindakan yang kemarin terjadi, sekarang masih di ruang ICU. Sudah sadar ya, kemudian sudah membaik tapi belum bisa dimintain keterangan tentunya. Sebelumnya, MAS membunuh ayahnya berinisial APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun, serta melukai ibunya di rumah mereka di Jalan Lebak Bulus 1, Cilandak, Jakarta Selatan Sabtu dini hari lalu. Tersangka akan dijerat pasal berlapis, mulai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Sukabumi mengakibatkan banjir bandang. Banjir bandang ini melanda wilayah Parungseah, Desa Curug Luhur, Kecamatan Sarang, Banten, Kabupaten Sukabumi, dan belum diketahui adanya korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas masih melakukan penelusuran. Sejumlah mobil milik warga di Kampung Parungseah, Desa Curug Luhur, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, terseret banjir bandang akibat meluapnya Sungai Cikaso. Camat Sagaranten, Ridwan Agus Mulyana, membenarkan informasi tersebut dan menjelaskan bahwa kendaraan-kendaraan itu sedang dalam keadaan terparkir. Dalam unggahan akun Instagram @infodepok_id, terlihat 3 kendaraan terombang-ambing akibat derasnya arus Sungai Cikaso yang melanda permukiman warga di Kampung Parungseah. Di samping mobil, beberapa rumah warga juga dilaporkan terendam. Sebuah mobil terseret arus deras Sungai Cikaso yang meluap hingga menutup jalan raya. Namun akhirnya terbalik dan terbawa arus menuju daerah daratan yang juga terendam air. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga korsleting listrik di gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah menyebabkan kebakaran. Sejumlah petugas mengevakuasi logistik pilkada yang ada di dalam gedung ke halaman depan.
Dalam video terlihat api membakar bagian atap gedung Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali di Desa Bahomohoni, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada Selasa siang waktu setempat. Tampak sejumlah petugas memindahkan logistik pilkada atau kotak suara yang ada di dalam gedung ke halaman depan. Kebakaran terjadi saat anggota KPU Morowali melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang. Namun lampu padam dan terdengar suara letupan di atas ruangan ketua KPU. Sementara dari luar gedung, terlihat asap pengepul dan api sudah membakar bagian atap gedung. Staf KPU langsung mengevakuasi seluruh kotak suara hasil yang ada di gudang logistik ke bagian halaman depan gedung. Kebakaran terjadi diduga korsleting listrik penyebab kebakaran di gedung kantor KPU Morowali. Api berhasil dipadamkan sekitar 20 menit oleh 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit water cannon milik Brimob dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Namun saat ini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Beruntung, kotak suara dan hasil rekapitulasi pilkada dipindahkan ke area parkiran. Seluruh logistik berhasil diamankan. Semua kotak suara logistik pemilu lainnya telah diamankan di area parkiran. Dengan penjagaan ketat oleh KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, tim unit Reskrim Polsek Merbau, Mataram berhasil menangkap seorang pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anaknya di bawah umur. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Tersangka dijerat dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak 5 miliar rupiah. Seorang pria berinisial RA, 36 tahun, ditangkap oleh Satreskrim Polres Lampung Selatan, Lampung, atas perbuatannya yang tega memperkosa putri kandungnya hingga hamil. Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, AKP Dedi Adi Putra, menerangkan pelaku dibekuk setelah mereka menerima laporan dari pihak keluarga. Pihak polisi menjelaskan bahwa tindakan tidak terpuji tersebut pertama kali diketahui oleh guru korban yang mencurigai adanya perubahan perilaku dan fisik pada gadis tersebut. Inisiatif pihak sekolah untuk melakukan tes PEK. Mengetahui hasilnya, pihak sekolah mengundang ibu korban untuk memberikan penjelasan mengenai hasil tes tersebut. Mendapat keterangan itulah, ibu korban langsung melapor ke kantor polisi. Dengan gerak cepat, tim kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku. Pelaku telah diamankan di Polres Lampung Selatan dan kasus ini kini ditangani oleh unit PPA Polres Lampung Selatan guna penyelidikan lebih lanjut. Saat dilakukan interogasi, pelaku mengaku pertama kali melakukan pemerkosaan terhadap putri kandungnya lantaran dipengaruhi minuman keras. Atas perbuatannya, kini tersangka dijerat dengan pasal 81 UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU. Tersangka dijerat dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak 5 miliar rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ombak dan angin kencang yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten menyebabkan kapal yang hendak sandar di Pelabuhan Merak ini mengalami kesulitan menyeberang dari Merak ke Bakahuni dihentikan sementara. Sejak Senin malam, kondisi itu menyebabkan antrian panjang truk. Dalam video terlihat angin kencang dan ombak cukup besar terjadi di Pelabuhan Lintasan Merak Bakauheni yang menyebabkan sejumlah kendaraan yang berada di lokasi menumpuk di lokasi pelabuhan. Pelabuhan Merak ditutup karena cuaca buruk. Penutupan dilakukan pada Selasa 3 Desember 2024 pagi hingga batas waktu yang belum ditentukan karena menunggu gelombang kembali reda dan bisa digunakan kapal untuk berlayar maupun bersandar. Penutupan Pelabuhan Merak diumumkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry melalui Instagram resmi @asdp191. Begitupun Korlantas Polri memberikan pengumuman penutupan Pelabuhan Merak serta rekayasa lalu lintas yang dilakukan pihak kepolisian dan diunggah dalam akun resmi Instagramnya @korlantaspolri.ntmc. Dalam kedua unggahannya, Korlantas Polri memberi pengumuman bahwa pada Selasa 3 Desember 2024, Pelabuhan Merak ditutup karena cuaca buruk. Berdasarkan perkiraan cuaca, wilayah Banten berpotensi terjadi hujan sedang disertai angin kencang, khususnya bagi masyarakat yang menuju ke Pelabuhan Merak pada Selasa 3 Desember 2024. Kemudian update kondisi cuaca di sekitar Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, arah dan kecepatan angin dari barat daya sekitar 17 hingga 23 knot. Kemudian ketinggian gelombang dalam rentang 1,5 hingga 2,0 meter. Sebagai bentuk pengamanan, pihak kepolisian mengimbau masyarakat yang bepergian melalui Pelabuhan Merak di kota Cilegon untuk bersabar dan mengutamakan keselamatan. Pengguna jasa yang sudah membeli tiket dan tidak bisa menyeberang diminta beristirahat terlebih dahulu untuk menunggu cuaca kembali bersahabat untuk dilintasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, akibat cuaca ekstrim, perahu nelayan di Pangkalan Medaksa, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon alami rusak parah.
hingga nyaris tenggelam. 2 perahu motor karam imbas dihantam ombak besar dan cuaca ekstrim berupa angin kencang dan juga ombak besar. Sementara sejumlah perahu lainnya sudah diamankan ke arah sungai untuk menghindari ancaman kerusakan oleh cuaca ekstrim. Sejumlah perahu motor nelayan yang bersandar di Pangkalan Medaksa, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten, alami rusak parah dan karam. Imbas cuaca ekstrim serta gelombang tinggi dan angin kencang yang melanda kawasan tersebut. Terdapat 2 perahu motor yang karam imbas dihantam ombak besar berupa angin kencang. Selain itu, jeti yang biasa digunakan oleh nelayan juga ikut porak-poranda. Ketua Nelayan Medaksa Nasruddin menyampaikan, peristiwa karamnya 2 perahu serta rusaknya jeti milik nelayan terjadi pada Senin dini hari, 2 Desember 2024 kemarin. Disayangkan, perahu motor yang rusak tidak dapat lagi diperbaiki. Sementara itu, sejumlah perahu lain sudah diamankan ke arah sungai untuk menghindari ancaman kerusakan oleh cuaca ekstrim. Nelayan di wilayah tersebut hingga kini tidak berani melaut karena kondisi cuaca yang tak menentu. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Cilegon Rufazi Zahuri mengimbau kepada nelayan yang berada di pangkalan agar berhati-hati terkait cuaca buruk yang mengakibatkan kerusakan dan kehilangan banyak kapal nelayan. Para nelayan diimbau untuk tetap waspada dan memprioritaskan keselamatan selama menghadapi kondisi cuaca ekstrim saat ini. Upaya koordinasi antar pangkalan terus dilakukan untuk meminimalkan risiko kerugian lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Sinpos pekan kali ini. Saya Dewi Manik dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.